Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pustakawan Bank Indonesia. Saya Hartati dan rekan saya Marina, host dari podcast hari ini. Rekan saya punya pantun nih buat sobat podcast di rumah. jalan-jalan ke Teluk Bentiuni, jangan lupa membeli buah. Selamat menyaksikan podcast kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Podcast kali ini kita akan membahas keterkaitan pariwisata dan lingkungan. Yang kita tahu, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi banyak negara di seluruh dunia. Namun seringkali memiliki dampak yang negatif terhadap lingkungan. Nah, di depan kita sudah ada narasumber yang sangat hits. Bersama kita akan menggali bagaimana pariwisata dapat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Silakan Pak Agni bisa memperkenalkan diri. Halo Sobat Podcast, perkenalkan saya Agni Alam Awirya. Saya adalah Ketua Tim Perumusan Kekda di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua. Nah, kantor kami atau Bank Indonesia Provinsi Papua sedang berupaya mendorong sektor-sektor pertumbuhan baru untuk memperkuat pondasi ekonomi. Salah satunya adalah pariwisata. Nah, kami di tahun ini sedang mengerjakan kajian pariwisata. Oleh karena itu, topik kali ini menjadi sangat relevan. Oke, terima kasih Pak Agni untuk perkenalannya. Langsung kita mulai saja ya Pak. Ya. Saya punya pertanyaan pertama nih Pak. Apa sih ilmu ekonomi lingkungan dan mengapa penting untuk dipelajari? Jadi gini, sebenarnya ekonomi lingkungan ini termasuk hal yang baru dalam perkembangan teori ekonomi. Jadi kalau kita belajar ekonomi mikro ataupun ekonomi makro, kita tahu bahwa terdapat permasalahan apabila kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Nah, hal ini sering disebut sebagai kegagalan pasar. Ada beberapa hal sebenarnya yang mendasari pandangan ini. Yang pertama adalah permasalahan misalkan siapa yang harus menyediakan barang publik. Yang kedua misalkan bagaimana kalau aktivitas ekonomi itu ternyata berdampak terhadap aktivitas lainnya. Hal ini disebut juga dengan eksternalitas. Nah, kalau dampaknya baik ya mungkin semua baik-baik saja. Tapi kalau dampaknya buruk, nah tentunya ini menjadi isu yang perlu dibahas. Berikutnya juga kadang-kadang penilaian terhadap suatu harga barang atau jasa itu menjadi sulit jika misalkan barang ini sangat abstrak ya. Misalkan pemandangan indah di sebuah pantai, nah itu harganya berapa? Nah, persoalan-persoalan inilah yang kemudian mendasari ahli-ahli ekonomi kemudian mencetuskan namanya ekonomi lingkungan. Jadi ekonomi lingkungan ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita membahas isu-isu terkait dengan kegagalan pasar tadi. Kira-kira seperti itu. Oke Pak Agni, nah boleh dijelasin nggak kepada sobat podcast apa perbedaan ekonomi lingkungan dan ekonomi konvensional? Nah, jadi gini sobat podcast. Jadi kan tadi kita sudah tahu bahwa ada isu kegagalan pasar ya. Jadi kalau kita hanya berpedoman pada teori-teori yang klasik, nah tentunya permasalahan kegagalan pasar ini menjadi susah ya, solusinya menjadi agak rumit. Nah, disitulah kemudian ekonomi lingkungan itu mencoba hadir memberikan solusi yang kemudian menawarkan misalkan barang publik ini siapa sih yang menyediakan? Misalkan bagaimana kalau kondisi lingkungan buruk, siapa sih yang harus bertindak gitu ya? Atau misalkan ini ada pemandangan alam yang bagus loh, gimana caranya supaya pemandangan alam itu tidak rusak gitu. Nah itu ekonomi lingkungan banyak berkaitan dengan hal tersebut ya. Misalkan dengan namanya valuasi non-market atau non-market valuation. Jadi bagaimana pendekatan ekonomi itu mencoba memvaluasi hal-hal yang sifatnya abstrak tadi. Ya tadi keindahan alam atau misalkan di Papua ini ada burung cendrawasih, kalau kita dengar suaranya, kemudian kita lihat burung cendrawasih menari, itu harganya berapa sih? Nah itu kira-kira ekonomi lingkungan banyak membahas hal-hal tersebut lah, kira-kira seperti itu. Baik Pak, pertanyaan saya berikutnya, apa saja dampak negatif dari pariwisata terhadap lingkungan? Dan bagaimana cara kita menguranginya? Nah,
terkait dengan kegiatan pariwisata ini, sebenarnya pariwisata itu kan banyak berhubungan juga dengan aspek lingkungan ya. Jadi kalau misalkan kita datang ke suatu pantai yang indah, tentunya jika lingkungannya rusak, misalnya banyak sampah, kan kegiatan pariwisata ini jadi terganggu gitu kan. Jadi itu hubungannya erat. Nah, dalam banyak aspek ternyata hubungan yang erat itu tidak selalu harmonis gitu. Misalkan kalau pariwisata berkembang, turisnya banyak, ada turis yang mohon maaf misalnya membuang sampah sembarangan gitu ya, atau misalnya ada turis atau wisatawan yang kemudian mencoret-coret di dinding atau membuat tanda di sebuah pohon gitu kan, saya pernah ke sini misalnya gitu. Nah, itu tentunya aspek-aspek buruk yang harus diantisipasi jika kita ingin tetap menjaga kualitas industri pariwisata sekaligus juga mempertahankan kualitas dari lingkungan yang ada, kira-kira seperti itu. Dan bagaimana pariwisata dapat membantu melestarikan lingkungan alami dan budaya setempat. Nah, jadi gini, sobat podcast ini cukup menarik ya. Jadi gini, kita tadi sudah membahas bahwa ekonomi lingkungan itu punya banyak pendekatan atau punya banyak alat ya untuk kemudian menilai hal-hal yang abstrak gitu kan. Dan ini menjadi sangat penting ya dalam upaya kita mengembangkan pariwisata ya. Jadi kalau misalkan gimana sih caranya lingkungan ini bisa terjaga? Ya tentunya kita harus memastikan bahwa orang-orang ini atau termasuk para wisatawan ini harus memberikan nilai yang lebih ya pada kualitas lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita mendatangkan turis ke Papua misalnya, ini loh ada burung cendrawasih yang indah, suaranya bagus, atau misalkan ini ada pantai yang sangat indah gitu kan, pasirnya putih. Nah, itu kita harus berupaya bahwa wisatawan tuh memang datang untuk menikmati hal itu. Jadi wisatawan ini bisa menjadi aset yang penting untuk turut serta menjaga kelestarian alam itu. Nah, tekniknya banyak, misalkan dengan harga. Jadi turis itu kita coba analisis nih, kira-kira berapa sih sebenarnya dia mau bayar untuk nonton cendrawasih misalnya. Itu nanti ada namanya pricing gitu kan, ada pendekatan, ada banyak, ada willingness to pay gitu ya. Itu atau misalnya berapa sih pengeluaran turis dari rumahnya dia di luar negeri sampai ke Papua misalnya, kita bisa hitung. Nah, itu kita jadi tahu bahwa nilainya berapa sih sebenarnya yang bisa didapatkan, dan kalau itu bisa kita optimalkan dengan misalkan kita pasangi harga harga tiket lah atau harga untuk datang ke destinasi wisata yang optimal. Nah, itu uangnya bisa kita optimalkan juga untuk menjaga kualitas lingkungan sehingga wisatawan tuh atau turis tadi bisa terus datang, bisa terus berbelanja, bisa terus spending uang gitu ya, sehingga pemasukan kita menjadi lebih optimal dan berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Tadi kan Pak Agni sebutkan ada nilai untuk abstrak. Yeah. Nilai ukurnya itu seperti apa, Pak? Nah, itu sebenarnya itu adalah pertanyaan yang cukup menarik ya, yang kemudian dikembangkan para ahli-ahli yang biasanya tergabung dalam ahli ekonomi di bidang lingkungan gitu ya. Salah satu tokohnya itu Nancy Oliveler ya. Kebetulan saya pernah ikut kelasnya juga, ambil 1 semester gitu ya. Jadi kita diajarkan banyak teknik ya. Yang pertama adalah willingness to pay. Jadi kita mencoba mendekati atau mencari sebenarnya berapa sih harga yang bisa dibayar gitu ya. Itu biasanya kita mencoba menawarkan kepada wisatawan atau kepada seseorang, ini loh kita mau meningkatkan kualitas dari destinasi wisata, kira-kira kamu mau bayar berapa? Nah, itu bisa dengan itu. Atau yang kedua misalnya dengan travel cost method atau metode belanja dari pengeluaran dari wisatawan mulai dari depan rumahnya sampai datang ke destinasi itu berapa gitu, kira-kira seperti itu. Nah, pendekatan itu sebenarnya digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah pendekatan yang sifatnya
stated atau diucapkan, jadi kita nanya dia ngomong, atau pendekatan yang sifatnya kita cari atau namanya reveal atau kita cari. Jadi kalau yang kita cari seperti tadi biaya perjalanan itu kita hitung, itu namanya pendekatan yang reveal. Tapi kalau yang stated ya kita tanya aja, ini ada burung cendrawasih nih, kalau kita tambah jadi dari 1 jadi 5 mau bayar berapa. Nah itu termasuk pendekatan yang bisa dilakukan terkait dengan menilai sesuatu yang abstrak tadi, kira-kira seperti itu. Baik Pak, ada pertanyaan lagi dari saya. Ini mengenai peran. Kalau menurut Bapak, bagaimana peran ekowisata dalam meningkatkan keterkaitan antara pariwisata dan lingkungan? Jadi ya perannya adalah tentunya dalam industri pariwisata itu kan ada banyak pemain yang terlibat gitu ya. Jadi industri pariwisata itu ada pelaku, kemudian ada wisatawannya, dan ada regulator atau ada pemerintahnya. Nah, di samping itu ada banyak juga yang terlibat, misalnya kita ada akademisi ya, kemudian ada juga media. Nah, masing-masing ini punya peran ya. Jadi kalau pendekatannya yang ilmiah itu misalnya helix ya atau pentahelix, misalnya mulai dari akademisi, pelaku usaha, media, pemerintah gitu ya, sama masyarakatnya itu bisa berbagi peran. Misalnya pemerintah itu dengan regulator, mana yang mendukung ekowisata gitu atau ekologi itu diberikan insentif, yang merusak diberikan disinsentif atau misalnya dihukum misalnya gitu ya. Kemudian akademisi perannya adalah mencari inovasi-inovasi dari sisi akademik, gimana sih kira-kira menjaga ekologi itu. Kemudian media itu bisa untuk sarana promosi, itu media gitu ya. Kemudian pelaku usaha itu juga selain mereka bersinergi antar pelaku usaha, mereka juga bisa sekaligus juga promosi juga di situ, kira-kira seperti itu. Oke, kasih Pak Agni. Nah, kalau pengembangan pariwisata di Papua itu seperti gimana? Jadi gini Sobat Podcast, jadi Indonesia itu sudah punya program pengembangan pariwisata, itu ada destinasi pariwisata prioritas, atau biasanya ada banyak tuh jargonnya, misalkan 10 Bali baru. Jadi Indonesia itu sedang berupaya mengembangkan destinasi wisata sehingga tidak hanya Indonesia itu terkenal Balinya aja, tapi juga destinasi wisata lainnya. Nah, dalam hal ini itu strategi yang digunakan adalah fokus pada 3A dan 2P. Jadi yang pertama adalah accessibility atau akses, kemudian atraksi atau objek wisatanya, kemudian amenitas atau sesuatu yang bisa menunjang supaya wisatawan itu betah ya atau kerasan gitu ya. Dan juga 2P yaitu adalah people itu sebenarnya pelaku usaha dan juga promotion atau bagaimana bisa dipromosikan. Nah, sehingga kalau apa sih yang dilakukan ya 3A 2P itu tadi. Dari sisi akses ya mungkin kalau tiket pesawatnya mungkin relatif mahal ya kita berupaya supaya banyak yang datang atau berupaya supaya banyak maskapai yang melayani penerbangan ke Papua sehingga harga satuannya itu menjadi relatif lebih murah. Kalau dari sisi atraksi ya berarti destinasi wisatanya itu harus kita kembangkan kan. Kalau di Papua ini sebenarnya alamnya indah jadi modalnya kuat. Tinggal bagaimana kita bisa menjaga kualitinya dan juga beberapa aspek lainnya, misalkan kejelasan harganya itu ya, supaya atraksinya menjadi lebih menarik dan bisa dibandingkan dengan atraksi lainnya di destinasi wisata lain. Dan kemudian amenitas berarti hotelnya harus tersedia banyak, kualitasnya terstandar sehingga wisatawan bisa nyaman. Kemudian promosi, nah berarti kita harus mempromosikan destinasi wisata itu ke berbagai wilayah ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu kan, channel-channel banyak ya. Kemudian juga pelaku pariwisata berarti para pelaku pariwisata ini harus terstandar juga sehingga pelayanan yang diterima kepada wisatawan itu bisa optimal dan tidak berbeda-beda. Jadi wisatawan tuh merasa
nyaman, bisa memilih, mau milih yang mahal, mau milih yang sedang, misalnya kira-kira seperti itulah yang bisa dilakukan. Oke Pak, pertanyaannya berikut dari saya, bagaimana cara memperhitungkan nilai lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi? Nah, jadi gini, itu sebenarnya gini, ketika kita balik lagi ya membicarakan kegagalan pasar tadi, seringkali keputusan ekonomi itu kalau tidak memperhitungkan aspek-aspek yang terkait dengan kegagalan pasar, tentunya nanti akan terjadi kesalahan atau berpotensi terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah pabrik, kemudian dia dalam produksinya dia membuang limbah dengan seenaknya gitu kan. Nanti kan harganya mungkin menjadi lebih murah misalnya gitu. Nah kan seolah-olah kita bisa mendapat harga produk yang murah, tapi kan limbahnya ini kan jadi merusak gitu kan. Nah makanya isu-isu lingkungan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi itu berjalan dengan baik gitu kan. Kemudian masing-masing individu atau kalau di ilmu ekonomi biasanya disebut sebagai agen ekonomi itu bisa menjalankan peran masing-masing, tidak saling merusak gitu ya, sehingga kegiatan ekonomi ini bisa berkelanjutan. Intinya kan seperti itu. Intinya kita berkegiatan ekonomi menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati dan berkelanjutan hingga ke generasi berikutnya, kira-kira seperti itu. Nah, oke Pak Agni, apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan? Nah, ini tadi ya terkait dengan masing-masing ya, peran masing-masing tadi kan. Jadi masyarakat, misalnya masyarakat di daerah wisata, misalnya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah membuat wisatawan itu menjadi nyaman gitu ya. Kemudian kalau nyaman itu menurut saya ini harus dimulai dengan kita harus nyaman juga tinggal di tempat kita sendiri ya kan. Kalau kita nyaman maka mudah-mudahan tamu yang datang juga nyaman. Tapi kalau kita sendiri nggak nyaman, nah itu ada masalah berarti. Jadi itu adalah dari sisi masyarakat. Dari sisi pelaku usaha, ya usahakan berkegiatan usaha dengan baik gitu ya. Wisatawan tuh kan mengkonsumsi ya, datang ke sini kan untuk berwisata atau mengkonsumsi, baik belanja atau piknik itu kan juga konsumsi. Nah kalau konsumsi berarti kan dia pastinya akan dipengaruhi oleh harga ya kan. Kemudian dia pasti akan membandingkan dengan destinasi wisata lain ya kan, entah di Papua entah di daerah lain. Nah berarti tugasnya pelaku usaha ini harus menawarkan produk yang kompetitif, harganya menarik, kemudian harganya konsisten, jadi memudahkan wisatawan untuk memilih. Nah mudah-mudahan kita menjadi destinasi pilihan terbaik. Nah kemudian habis itu pemerintah, misalnya pemerintah ya berarti dia sebagai regulator, dia harus memastikan semua berjalan dengan baik, kondusif. Kalau orang yang berkegiatan dengan baik dikasih insentif, kalau orang yang merusak ya dikasih disinsentif, sehingga kondisinya menjadi selalu berada dalam kondisi optimal untuk melakukan kegiatan usaha gitu. Oke Pak, tadi kan sudah dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku. Iya. Nah sekarang kok dari BI sendiri pada event Sel Teluk Cendrawasih itu perannya apa Pak? Nah, kita Bank Indonesia di daerah ini kan salah satu perannya adalah sebagai advisory ya. Jadi kita itu turut serta dalam pembangunan di daerah, salah satunya melalui memberikan analisis yang baik ya terkait dengan ekonomi, dan kemudian hasil analisisnya itu bisa menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan seperti ke pemerintah daerah. Nah, kaitannya dengan Sel Teluk Cendrawasih ini Bank Indonesia memberikan perhatian yang sangat besar juga. Jadi kita juga ingin turut serta dalam kegiatan tersebut. Kita sudah melakukan komunikasi aktif ya dengan pemerintah daerah ya, baik di provinsi maupun kabupaten. Dan juga salah satunya kita juga melakukan kajian mendalam terkait dengan pariwisata ya di wilayah Teluk Cendrawasih itu. Jadi kita rencananya itu ada
di Biak sama di Nabire. Kita akan gali potensi wisatanya seperti apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita perbaiki. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mendatangkan wisatawan yang lebih banyak sehingga kita punya modal yang baik untuk menjaga kualitas dari lingkungan kita, kualitas dari destinasi wisata kita, dan itu harapannya berlangsung secara berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Kira-kira udah berapa persen, Pak? Apanya? Hasil penelitiannya. Jadi kita sudah melakukan di lapangan di Biak dan kita sedang olah. Nanti mungkin di entah bulan mendatang gitu kita akan kunjungi Nabire juga. Nah, nanti kita bisa bikin analisis yang baik tentang destinasi wisata di Teluk Cendrawasih ini, kira-kira seperti itu. Jadi masih 50% ya, Pak ya? Ya kira-kira ya. Ya, oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan pariwisata dan lingkungan? Nah, sebenarnya ini peran dari government atau pemerintah atau pengambil kebijakan juga untuk kemudian selain dari memberikan insentif dan disinsentif, mungkin juga mendorong adanya istilahnya lokal champion gitu ya, atau tokoh-tokoh lokal yang sadar wisata yang kemudian bisa mengajak anggota komunitasnya atau tetangganya atau komunitas di daerahnya untuk kemudian sadar wisata, mengembangkan keunikan atau keindahan alam di daerahnya untuk kemudian bisa dijual kepada para wisatawan. Nah, di beberapa wilayah di Indonesia itu ada namanya Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh untuk kalau di daerah-daerah lain ya, misalnya kayak di Yogyakarta, kemudian kayak di Jawa Timur, itu mereka mengembangkan destinasi di wilayahnya dan dikelola secara mandiri, kemudian ditawarkan. Jadi kalau yang datang nanti ya hasilnya dinikmati oleh kelompok tersebut dan kemudian digunakan selain untuk meningkatkan taraf hidup juga digunakan untuk mengembangkan destinasinya sehingga destinasinya menjadi semakin menarik, turis atau wisatawan menjadi banyak yang datang, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan ilmu ekonomi lingkungan di masa depan gimana, Pak? Nah, kalau terkait dengan lingkungan, sebenarnya tantangannya itu kan intinya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan dengan baik dan berkelanjutan. Nah, tentunya metode-metode tentunya semakin berkembang gitu kan. Nah, itu menjadi bekal ya untuk bisa mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih baik ya untuk melakukan evaluasi, melakukan estimasi bagaimana kondisi lingkungan ke depan gitu ya, kira-kira seperti apa. Dan juga tentunya ketika kita berupaya menjaga lingkungan kan ada orang-orang yang mungkin melakukan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, itu kan juga menjadi isu tersendiri. Nah, itu juga menjadi tantangan yang kita perlu melakukan inovasi ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan terbaru untuk pertama misalnya mengidentifikasi kegiatan tersebut, mengidentifikasi dampaknya seperti apa sehingga kita bisa menunjukkan bahwa ini loh kalau merusak lingkungan dampaknya buruk gitu misalnya. Nah, itu sehingga kita bisa meyakinkan banyak orang bahwa ketika kita menjaga lingkungan, termasuk ketika kita melibatkan industri pariwisata untuk menjaga lingkungan, itu memberikan nilai tambah yang lebih baik daripada kalau ketika kita merusaknya misalnya seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, nah Pak Agni bisa kasih pesan terakhir buat sobat podcast di rumah nih. Jadi gini sobat podcast, yang pertama adalah bahwa tentunya dunia ini kan tidak milik kita saja, itu milik generasi sebelumnya, generasi sekarang dan juga generasi selanjutnya. Nah, sehingga upaya kita untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan ini menjadi sangat penting. Kita kan tidak mungkin mewariskan kejelekan gitu kan ke generasi selanjutnya. Kita kan pengen generasi selanjutnya itu juga hidup dengan baik, bahkan lebih baik dari kita, kira-kira seperti itu. Nah, dalam aspek inilah menurut
mungkin perhatian kepada lingkungan itu menjadi penting. Nah, salah satunya ekonomi lingkungan itu bisa menjadi salah satu pendekatan yang juga cukup efektif untuk meyakinkan orang bahwa ini loh kalau menjaga lingkungan penting ini ada keuntungan yang didapat. Nah, selain itu, kegiatan pariwisata juga menjadi salah satu potensi besar untuk turut serta menjaga lingkungan dengan melibatkan lebih banyak orang, termasuk wisatawan. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak episode podcast kami kali ini. Kami berharap informasi yang kami bagikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi Sobat Podcast Pustakawan Bank Indonesia. Jangan lupa untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan cara yang dapat dilakukan di sekitar kita. Mari kita jaga alam untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.